Yusuf kena anak nang dalam kandung itu bungas macam Nabi Yusuf, boleh aja nak itu. Membaca surah Maryam ya, mudah-mudahan dengan berkat surahnya itu Allah jadikan anak nang dalam kandungan bini kita itu akhlaknya macam Siti Maryam. Nah itu ngarannya tapaulan ngarannya, bolehlah, boleh aja. Tapi ingat tetap ujungnya kepada Allah kan kita ada doanya tah. Itu boleh kita, ada apa-apa. Sama macam kita ziarah kubur juga. Bolehlah ziarah kubur, boleh. Bolehlah berdoa di atas banyak di pekuburan orang-orang saleh atau keluarga kita, boleh. Tapi tetap ujungnya kepada Allah. Nang kada boleh itu kita meminta kepada orang nang dikubur. Nah itu nang kada boleh. Nah ini yang dimaksud di antara saudara-saudara kita nang memadahkan ziarah kubur itu adalah haram. Bebuhan kawan yang di sebelah dah. Nah, apaan tuh ziarah wali tuh? Haram dah. Bid'ah. Tidak boleh meminta kepada kuburan. Nah, mereka mungkin kada paham. Dikiranya kita minta kepada kuburan, kada. Makanya memang orang ziarah kubur itu perlu ilmunya, perlu pembimbing agar kita tidak tersesat, agar kita jangan salah. Kita ziarah kubur itu memang kada boleh, tidak boleh kita meminta kepada orang yang dikubur. Karena kalau kita minta kepada orang yang dikubur, jelas hukumnya adalah syirik dan itu haram. Yang boleh itu kita berdoa, tetap meminta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan dengan berkat kekasih pian nih Kanjeng Sunan Ampel, Wali Songo, Sunan Kalijaga, dengan berkat mereka orang yang dekat denganmu ya Allah, dengan berkat mereka yang pian cintai ya Allah, mudah-mudahan ya Allah usaha ulun ini lancar. Boleh itu, ada masalah, kada haram, karena tetap kita minta kepada Allah, cuma bertawasul dengan wali-wali songo tadi itu. Nang memang mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Boleh. Di zaman Nabi saja sudah terjadi. Banyak sahabat-sahabat Nabi itu nang mengambil bekas Nabi, mengambil berkat Nabi itu. Tapi tetap aja ujungnya kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan berkat rambut Nabi nih nang di setiap apa nang di badan Nabi itu pian muliakan ya Allah, mudah-mudahan ulun selamat. Nah itu yang dipakai oleh sahabatnya yang bernama Khalid bin Walid. Nah, seorang panglima perang yang di setiap beliau memimpin peperangan selalu menang. Jadi apa rahasianya sehingga Sidin menjadi orang yang sangat berani, keberaniannya melebihi daripada segala-galanya dah. Kada ingat didida lagi, yang penting menang. Rupanya rahasianya di topi perangnya itu ada terselip bekas potongan rambutnya Nabi. Bahasa orang wahid itu jimat orang bahasanya tuh. Tapi ini rambut Nabi. Jadi ketika beliau hendak berperang itu beliau ketinggalan topi. Kadingan mandak di mana? Mana topi gue nih? Mana topi? Jadi diperintahkan anak buahnya, pokoknya cari sampai dapat. Jadi ujar sahabat nangnya, kenapa garang artinya topi itu? Untuk apa sebenarnya? Nang penting pian maju pada topi itu bisa diganti. Kada kawa, pokoknya harus cari. Oh rupanya itu nang ulah Sidin jagau itu tak? Karena merasa seakan-akan Rasulullah ada di higa. Padahal kan ada nang rambut Nabi aja. Cuma menjadi penyemangat. Lalu tambah gagah berani, tambah wani gitu lah itu. Macam orang nang habis belajar taguh aja kalau waktu belum taguh tuh ciot aja bang. Nah, sudah taguh lu petantang petenteng Allah. Taguh tuh sedikit tampar aja. Karena ada merasa punya kemampuan
kebal kan, sudah kebal ya, jadi kan tetap penting macam itulah modelnya kan. Nah, tapi itu boleh aja kenapa? Nah, jadi semangat beliau tuh muncul karena merasa beliau membawa rambut Nabi. Ya Allah nih, mudahannya dengan berkat rambut Nabi yang ada di kepala ulun nih, yang terselip di topi nih. Ah, di situ beliau semangatnya muncul aja, gagah berani. Itu boleh aja. Nah, mungkin saudara kita yang di sebelah itu kada mengerti, dikiranya mungkin kita ziarah kubur itu memang minta kepada kuburan, jelas itu haram dan kada boleh. Nah, padahal kita ada maksud, kita ada cara, ada ilmunya, sehingga apa yang kita lakukan tersebut tidak termasuk daripada perbuatan syirik. Namanya adalah tawasul, dan itu boleh. Nah, sama dengan tadi ini sunnah bagi kita yang berakikah, kalau bisa, kalau memungkinkan, dagingnya tulangnya itu jangan dipotong-potong kecuali sesuai dengan persendiannya. Nah, itulah bahasa kitanya. Tapaulan, mudah-mudahan artinya tulang-tulangnya itu selamat. Fa in fa'ala dzalika lam yukrah lakinnahu khilaful aula. Maka jika fa'in fi'ila, jika diperbuat dalika dengan itu dipatah-patah, bang, dipotong-potong juga tulangnya, dicancang juga nih, dibikin kecil-kecil tulangnya, lam yukrah, maka itu tidak makruh. Artinya kita tidak menyalahi sunnah. Memang sunnahnya ada, setiap nang menyalahi sunnah itu makruh. Kalau ini kada. Sunnahnya kan jangan dipatah-patah. Kita patah-patah, apakah dengan sebab kita menyalahi sunnah tersebut menjadi makruh? Tidak, tapi khilaful aula, menyalahi nang lebih bagusnya. Kada makruh bang, cuma kalaunya bisa jangan, kalaunya bisa, namunnya kada kajua, ayo jadi potong kada apa-apa. Nah, itu bahasa kita kayak itu. Wa tasadduqu bimatbuhin yab'athuhu ilal fuqara'i ahabbu min nidaihim ilaiha, dan mensedekahkan itu daging akikah bimatbuhin, dengan dimasaki, yab'athuhu, yang membagi oleh seseorang akan itu daging yang sudah dimasak, ilal fuqara'i, kepada orang-orang fakir, kepada tetangga, ahabbu, itu lebih disukai, itu lebih dicintai, min nidaihim ilaiha, daripada mengundang mereka tadi ilaiha, kepada rumah kita. Tuna abdolnya, nang paling bagus tuh dagingnya dimasaki, kemudian setelah masak diantari orang, daripada kita undang mereka ke rumah kita lalu makan. Ini nisbah keabdolannya lah, nisbah keabdolannya. Artinya boleh aja orang tuh kita undang ke rumah, dan itu sudah menjadi tradisi kita. Ada biasanya hampir jarang orang nang babagi kambing tuh nang sudah dimasak lalu dibagiakan, atau diulah nasi kotak dibagikan, jarang. Cuma ada aja, karena biasanya di pondok sering ada sebagian ada. Assalamualaikum guru, jangan apa juga salam. Ini guru nasi kotak nih daging akikah, anak ulun jangan diantar ke pondok, kada mengundang. Itu abdal, lebih abdal mintu daripada orang diundang ke rumah kita. Cuma dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Sebagaimana tradisi kita, hari yang ke-7 motong kambing, dimasaki, undang tetangga, batasmiyah, dimakani sama-sama, boleh nang itu. Wa minat tasadduq nai'an, dan lebih abdul lagi juga dengan kita disedekahkan dengan sudah masak, daripada kita sedekahkan dalam keadaan mentah. Jarang juga kan ini, habis motong kambing akikah selesai bagi dagingnya mentah, itu boleh juga nang itu.
Cuma afdalnya tadi ya tadi dimasak, dibagiakan. Nah, itu. Artinya amun kita lihat di sini bebas saja. Mau kita bagi mentah dagingnya boleh. Mau kita bagi masak di rumah lu dibagikan nasi kotaknya dagingnya boleh. Atau kita masak kita undang ke rumah kita makan di rumah kita boleh. Nah, itu. Terserah aja. Wa ayyadbaha sabi'a wiladatihi, dan disunnahkan ayyadbaha bahwasanya hendaklah menyembelih oleh seseorang akan itu akikah tadi sabi'a wiladatihi pada hari nang ketujuh daripada kelahirannya. Sunnahnya nih. Jadi sunnahnya itu hari nang ketujuh. Sunnahnya hari nang ketujuh. Kalau tidak hari ketujuh bang, boleh. Hari pertama lahir langsung disembelihkan, boleh. Sesudah hari ketujuh, boleh. Cuma nang sunnahnya, nang afdhalnya hari nang ketujuh. Li'anna dzabaha yundabu mutlakan, karena bahwasanya masalah menyembelih itu yundabu disunnahkan mutlakan secara mutlak. Artinya tidak terkait dengan apapun. Ketika lahir sunnah diakikahi. Terserah mau hari nang pertama, hari kedua, ketujuh, seterusnya. Cuma tadi nang afdhalnya adalah hari nang ketujuh. Nah itu. Jadi mutlakan fis sabi'i wa ma qablahu wa ma ba'dahu, asal aja. Secara mutlak pada hari nang ketujuh atau sebelum hari ketujuh, wa ba'dahu atau sesudah hari nang ketujuh, terserah. Wal afdalu, dan yang paling afdalnya ayyakuna bahwasanya menyembelih akikah tersebut fil yaumis sabi'i pada hari nang ketujuh. Nah, ada pendapat lagi mengatakan 77 hari nang ketujuh. Bila kadang hari nang ketujuh hari nang ke-14. Bila kadang 14 hari yang ke-21. Atau kada kawah itu hari nang ke-28. Agar itu hari nang ke-35. 7. Nah itu. Kesimpulannya, apabila pian sanggup, nah itu aja. Apabila pian pas anujur hendak berakikah sekalian ma'arwah hidup nangka 9 je. Nah 9 kada pas bang harinya dah. Orang kadang itu kan sambil boleh lah, boleh aja ada apa sama aja tah. Yang penting intinya menyembelih itu. Nah, walaupun keabdolnya belum dapat. Nah itu dah. Wa yadkhulu yaumul wiladah, dan termasuk itu hitungan hari nang ketujuh itu harinya lahir. Umpamanya lahirnya hari Selasa jam 5 menit lagi maghrib, itu dihitung hari Selasa karena. Umpamanya hari Senin tadilah 5 menit lagi maghrib, bis lahir kada lawas maghribam, itu dihitung hari itu. Harinya termasuk dihitung, berarti Senin 1 dah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, berarti Sabtu berakikah. Nah gitu. Adapun malam tidak dihitung. Apabila lahirnya malam Senin, maka hitungan lahir itu mulai hari Seninnya, bukan dihitung dari hari Minggu. Atau lahirnya umpamanya maghrib, nah pasnya ini lahir nih.
Senin tadi minggu ini kada dihitung. Hitungnya dari hari Senin. Nah, itu. Jadi malam tidak termasuk hitungan. Nah, itu. Malam tidak termasuk hitungan. Kalau lahirnya minggu sore, pada maghrib tadi tetap dihitung mulai hari Minggu. Nah, itu. Jadi dihitung 7-nya tuh dari hari dia lahir. Nah, itu. Kemudian wa yusamma, dan disunnahkan hendaklah memberi nama oleh seseorang fihi pada hari nang ketujuh. Sunnah juga tasmiyahnya tuh pada hari nang ketujuh sunnah. Nah, itu. Wa yusannu ayyu'aqqa amman mata ba'da tamakuni minadz-dzabhi wa in mata qabla sab'i. Disunnahkan mengakikahi anak kita nang meninggal dunia ba'da tamakuni, sesudah mampunya kita menyembelih, wa in mata qabla sab'i, sebelum sekalipun meninggal sebelum hari nang ketujuh. Meninggal umpamanya anak kita nih, sunnah lah diakikahi, sunnah diakikahi. Orangnya meninggal umpamanya, habis lahir tuh meninggal umpamanya tuh, sunnah lah diakikahi, sunnah diakikahi, dan sunnah diberi nama. Nah, itu. Wa yundabu ayyusamma fi yaumi sabili annahu sallallahu alaihi wasallam amara bi tasmiyatil maulud yauma sabihi. Nah, disunnahkan memberikan nama pada hari yang ketujuh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengan memberi nama anak yang dilahirkan itu yauma sabihi, pada hari yang ketujuhnya. Wa in mata qablahu, sekalipun meninggal oleh itu anak tadi, qablahu, sebelumnya, sebelum hari yang ketujuh dan meninggal juga tuh. Sunnah diberi. Bal yusannu tasmiyatu sittin, bahkan sunnah, bahkan tetap disunnahkan tasmiyatu sittin, menamai sikit. Balagha zamanun, yang sampai oleh itu sikit-sikit itu keguguran. Cuma balaga yang sampai itu bainang keguguran tadi zamanun. Zamana nabkhir ruhi, akan masa sudah ditiupnya roh. Di atas 6 bulan dah. Bila kandungan tuh di atas 6 bulan, keguguran umpamanya, meninggal dalam parut, sunnah diberi nama. Nah, itu sunnah dinamai. Kalau di bawah pada itu kada, karena belum bersegumpal daging kan. Kalau sudah di atas 6 bulan atau di atas, itu sudah berbentuk, sudah kan, itu sudah ada bentuknya sudah, maka sunnah diberi nama. Nah, itu.
Fa illam yu'lam lahu dzukuratun wala unutsatun, sekalipun tidak diketahui apakah itu perempuan atau laki-laki. Segitu kan itu. Dalam parut mah kada tahu nih. Belum ada kemaluannya kada tahu lagi. Kan biasanya di atas 6 bulan tuh memang belum sempurna. Ada sebagian bagian yang belum jadi kan itu. Jadi sudah ada bentuk, sunnah diberi nama. Summiya bi ismin yasluhu lahuma, hendaklah diberi nama dengan nama nang patut bagi keduanya. Artinya kembali kepada kita, mau nama apa? Katolhah, tolhah kah umpamanya, wahindun atau hindun kah? Nah itu. Wa abdalul asma'i Abdullah wa Abdurrahman, dan sepaling abdal nama itu adalah Abdullah wa Abdurrahman. Itu paling abdal nama sudah. Wadzalika li hadathi muslimin. Nah, demikian itu karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ahabbul asma'i ilallahi ta'ala Abdullah wa Abdurrahman. Sepaling dicintai nama kepada Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang bernama Abdullah wa Abdurrahman. Wa mithluhuma, dan seumpama nama Abdul juga nih, nama paling Abdul juga seumpama Abdullah dan seumpama Abdurrahman, kulluma, tiap-tiap nama udhifa yang disandarkan bil ubudiyati dengan ubudiyah, dengan kehambaan, li ismin bagi nama min asma'ihi ta'ala daripada nama-nama Allah ta'ala. Nah, kan nama Allah ta'ala banyak, 99 yang asmaul husna. Nah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada As-Samad, ada Al-Ghafur, nah, ada Al-Kabir. Nah, itu kan Ka'abdirrahim, seperti Abdurrahim. Nah, ada Abdus Samad, Abdul Khaliq, Abdul Razak. Nah itu Abdul Ghafur. Nah itu kalimat nama-nama Allah yang digading dengan nama Abdun. Kada boleh kita bernama dengan nama Allah yang tidak diganding dengan nama Abdun. Siapa namanya? Rahman. Ada boleh itu? Harus Abdurrahman, itu boleh. Siapa namanya? Somad ya. Somad saja. Ada boleh. Harus Abdus Somad. Nah, ada Abdunya tak. Dulu waktu di pondok ada nama kawan ulun, ngarannya Gapuri Rahman. Nama Allah dua dia dah. Gafur nama Allah, Rahman kan nama Allah yo nih. Diganti oleh guru dengan nama Syihabuddin. Siapa ngaran? Gafuri Rahman ya. Ada boleh. Bahkan ada riwayat orang nang bernama Allah kada lawas pian dapat hujan sambar patir katulahan itu kada boleh kita. Siapa nama? Allah. Buat di mana ya kalau amun Abdullah, nah itu boleh kada apa, ada abdunya itu. Siapa namanya? Rahim, kada boleh, harus Abdurrahim. Nah itu nama-nama Abdul. Wala yukrahu ismu nabiyyin au malikin, tidak makruh bernama dengan nama nabi au malikin atau nama-nama malaikat. Nah, kamusa, seperti Musa. Siapa namanya? Musa. Nah, boleh. Au bi ismin min asma'il malaikah, atau memberikan nama dengan nama seperti nama-nama malaikat. Boleh ada apa? Si bangkaran Jibril. Nah, macam nang di Jakarta ya kalau Jibril ditangkap polisi nih. Boleh aja bang tak? Siapa ngaran? Israfil. Ayo aja. Nah, siapa nama? Ridwan. Nah itu boleh. Siapa nama? Umpamanya Rakib, Atid. Nah boleh aja tah. Boleh orang yang bernama dengan nama malaikat.
5 ruya. Kenapa alasannya kita boleh bernama dengan nama-nama Allah yang diganti dengan abdun, atau nama nabi atau nama malaikat? 5 ruya karena ada hadis an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Apa hadisnya? Akhrajallahu, mengeluarkan oleh Allah, ahlat tauhid, akan orang-orang nang di dalam hatinya ada tauhid, minan nar, daripada api neraka. Jadi kena orang yang meninggal dunia ada tauhidnya dalam hati. Bahasa kitanya ada syahadatnya tuh. Nah, ada syahadatnya. Walaupun umpamanya dalam dunia ini kada waras. Apa aja gitu tuh. Kalau tahu orang sudah sembahyang, tapi masih Islam aja dah. Islamnya Islam KTP aja lah, tapi tetap menganggap Islam itu sembahyang itu wajib, cumanya malas saja sembahyang, mati umpamanya, tapi tetap aja Islam matinya tuh. Dalam artian kada menjadi kafirnya. Ada orang tuh tidak secara langsung dia menjadi murtad kafir, seperti seseorang yang mengatakan apa pian nih kada sembayangan, bah apa sembahyang itu kada wajib jua ya. Nah ini nih bahaya nih, menyambati kafir nih. Napa pian nih kada sembahyang? Ya hati belum terbuka lagi ya. Nah itu artinya dia masih meyakini bahwasanya salat itu wajib, cumanya ya tadi kada terbuka hati, mati sih dia nih, tapi Islam masih ada harapan masuk surga, walaupun transit dulu. Nah, walaupun disiksa dulu menghabiskan dosanya. Jadi gini, ketika orang-orang sudah yang di surga masuk surga, yang ke neraka masuk neraka, nanti ada orang-orang yang dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Nah, siapa mereka? Orang-orang yang ada di dalam hatinya itu kalimat tauhid. Nah, ini riwayat yang mengatakan ketika Rasulullah menceritakan ini, Allah mengeluarkan orang-orang yang ada kalimat tauhid di dalam hatinya. Di situ Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Allah, mudahan itu termasuk ulun. Mudah-mudahan itu termasuk ulun dah. Ya Sayyidina Abu Bakar kan saking tawaduknya beliau nih. Padahal beliau orang ahli ibadah, orang yang luar biasa, tapi beliau menganggap beliau ini kayaknya termasuk orang masuk neraka tuh. Nah, daripada saking, dan bahkan ini juga nang menjadi penyesalan yang bersangatan bagi orang-orang kafir ketika itu menurut riwayat, sehingga mereka berandai-andai, seandainya semalam aku Islam aja, seandainya ya maka aku berandai-andai lagi dah. Saking menyesalnya mereka tah, sama-sama masuk neraka, sama-sama disiksa, cuma kawan dihiga, kawa ampeh kam keluar dari neraka. Nang kawan dihiga nih, jakanya semalam aku Islam, jaka ada kawan lagi tuh. Dikeluarkan, siapa nang dikeluarkan pertama? Nang di dalam aja tauhid dah. Awwalu man yakhruju min man wafaqa ismuhu isma nabiyyin. Nang pertama dikeluarkan orang yang namanya sama dengan nama nabi. Itu pertama dulu. Dipilih nih, ini ada tauhid. Siapa ngaran ikam? Udin, akhirnya dulu. Siapa ngaran ikam? Adul, akhirnya dulu. Ikam siapa? Muhammad, nah ikam dulu. Jadi untungnya itu nang ada orang ngaran nabi. Siapa ngaran ikam? Saprudin, belum. Siapa yang ikam? Jibril, nah ikam naik. Jadi ada keuntungan gini tuh. Jadi nama penting juga, jangan asal-asal nama, ada syafaatnya nih tuh. Nah itu, isalah aja kita sambung, kita tambah, akan datang pertemuannya. Sementara itu dulu, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya.